Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Saudara Bupati Kabupaten Agam, yang sama-sama kita hormati Saudara Wakil Bupati Kabupaten Agam, Saudara pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Agam, Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Agam, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta segenap jajaran pemerintah daerah Kabupaten Agam, yang kami hormati Saudara Sekwan beserta seluruh jajaran sekretariat, yang kami hormati Saudara pimpinan BUMN, BUMD, yang kami hormati Saudara LSM, perwakilan pers, media cetak, serta hadirin wal hadirat undangan baik yang hadir langsung maupun yang mengikuti acara ini dengan telekonferensi yang kami hormati. Izinkanlah kami membacakan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Agam tahun 2019 oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Agam. Bab pertama adalah pendahuluan. Kami bacakan, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 404/2436/SC tanggal 17 Maret 2020 tentang pencegahan penyebaran coronavirus atau COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Pada poin 6 dinyatakan bahwa optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan, rapat, sosialisasi. Dalam hal ini terdapat pertemuan penting yang harus dihadiri di hari penyelenggaraan pemerintah daerah, baik kepala daerah maupun DPRD, serta aparat sipil negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan agar memanfaatkan sarana telekonferensi atau video conference. Dan sebagaimana yang kita laksanakan sekarang ini. Selanjutnya berdasarkan Surat Mendagri nomor 700/1723/ODA tanggal 24 Maret 2020 perihal perpanjangan waktu penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ, pada poin 6 dinyatakan bahwa penyampaian LKPJ kepada DPRD melalui sarana telekonferensi penyampaiannya dapat diundur paling tanggal 30 April 2020. Nah, dalam hal ini Saudara Bupati telah menyampaikan nota penjelasan LKPJ tahun 2019 tanggal 27 April 2020 pada sidang paripurna DPRD. Dimensi pertanggungjawaban kepala daerah harus dimaknai dengan upaya mengedepankan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Implementasi dari kewajiban pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan PP nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yang disampaikan oleh DPRD. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksananya, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD pada tahun anggaran sebelumnya. LKPJ tahun 2019 telah dibahas oleh DPRD melalui panitia khusus atau pansus dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan, serta pelaksanaan perda dan perkada dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Poin 2, rekomendasi.
Saudara Bupati, pimpinan dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami akan menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati tahun 2019 yang dalam hal ini sistematikanya kami sampaikan berdasarkan skala prioritas. Prioritas 1, memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keislaman serta pelestarian adat dan budaya Salingkan Negari. Meskipun capaian indikator kinerja prioritas 1 secara akumulatif telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu peningkatan akses pendidikan agama, kesolehan sosial, dan pemeliharaan nilai-nilai adat dan budaya Salingkan Negari. Dalam hal ini kami memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah pada capaian tersebut. Namun masih terdapat hal-hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, budaya adat Salingkan Negari memang telah dilakukan pembinaan, tapi masih belum kontinu. Kedua, anggaran untuk honor guru TPMDA perlu kita tingkatkan di masa yang akan datang. Dan dilakukan pendataan ulang bagi TPA di Kabupaten Agam, karena kondisinya masih ada, terdapat TPA yang ada tapi gurunya tidak ada. Ketiga, belum maksimalnya pembinaan terhadap sanggar seni yang ada di negari. Keempat, untuk lebih meningkatkan pengawasan dalam bidang pendidikan, perlu dianggarkan untuk koordinator pendidikan di kecamatan. 5. Anggaran untuk menunjang program peningkatan keislaman perlu kita tingkatkan untuk mencapai agama madani di masa yang akan datang. Untuk itu, kami merekomendasikan terkait hal tersebut di atas, pemerintah daerah perlu memacu dan meningkatkan anggaran dan pembinaan serta bekerja lebih keras lagi sehingga tercapai visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Prioritas 2, penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Secara umum prioritas ini sudah tercapai, buktinya dengan tercapainya opini BPK, laporan keuangan dengan mencapai predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP, dan mampu dipertahankan selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut, serta memperoleh predikat B, nilai akutabilitas kinerja pemerintah daerah. Akan tetapi DPRD perlu memberikan catatan agar dapat ditingkatkan lagi, terutama dari peringkat B bisa menjadi BB bahkan dengan nilai A di masa mendatang. Selanjutnya DPRD juga memberikan apresiasi kepada Saudara Bupati yang telah berhasil meraih penghargaan inovatif Government Award atau IJA tahun 2019 dengan peringkat 6 tingkat nasional dan kabupaten terdepan khususnya di Sumatera Barat. Kami juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan lebih banyak lagi inovasi di berbagai aspek dan dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Agam. Prioritas 3, pembangunan sumber daya manusia. Secara akumulatif, indikator kinerja pada prioritas 3 cukup memuaskan dalam mencapai target. Dan DPRD dapat memahami serta memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Berdasarkan hasil rapat dengan OPD dan pengumpulan data, dapat informasikan informasi sebagai berikut. Pertama, pemerataan PNS di Kabupaten Agam masih belum maksimal. Secara umum kita masih kekurangan PNS, termasuk guru SD dan SMP, yang disebabkan banyaknya ANS atau PNS kita yang pensiun setiap tahun. 2, untuk pembangunan SDM, masih terdapat kekurangan di bidang pendidikan, banyak sumber daya manusia atau SDM lulusan S1 yang bisa direkrut sebagai guru honorer. Untuk itu diharapkan tambahan anggaran supaya bidang pendidikan bisa diakomodir atau ditingkatkan di masa yang akan datang. Urusan wajib bidang kesehatan, capaian kinerjanya secara umum telah melebihi target. Tapi masih terdapat angka harapan hidup yang ditargetkan sebesar 72% dan terasi sebesar 71,57%. Kita menyadari sudah begitu banyaknya program nasional selama ini dilaksanakan di daerah. Untuk itu DPRD memberikan rekomendasi agar lebih kita tingkatkan lagi masa-masa yang akan datang. Keempat, prioritas penguatan ekonomi rakyat di bidang kelautan, pangan, agroindustri, agrobisnis, UMKM, industri kreatif yang inovatif, unggul, dan berdaya saing. Setelah melihat capaian program kegiatan pembangunan sesuai prioritas ini sepanjang tahun 2019, DPRD mengapresiasi karena nilai PDRB per kapita atas harga konstan telah mencapai target, termasuk jumlah UMKM yang terus meningkat
Namun masih ada beberapa catatan yang perlu kami rekomendasikan. Pertama, di bidang pertanian, kami meminta atau DPRD meminta pemerintah daerah untuk lebih serius memperhatikan soal kelangkaan pupuk bersubsidi dan mahalnya harga sampai ke tingkat petani, serta meningkatkan pengawasan terhadap penjualan pupuk bersubsidi sehingga tepat sasaran. Kedua, agar pemerintah daerah merekrut tenaga pendamping usaha mikro, meningkatkan anggaran pembinaan dan pelatihan dan bantuan stimulan bagi para pengusaha mikro di Agam sehingga mereka bisa berdaya saing secara kompetitif dengan produk-produk UMKM daerah sekitar bahkan secara nasional. Ketiga, agar ke depan diperbanyak event nasional di Kabupaten Agam dan juga event-event provinsi dan diarahkan agar bisa menginap dan makan di wilayah Kabupaten Agam sehingga pengusaha hotel dan restoran kita bisa terbantu yang pada gilirannya akan mendatangkan PAD bagi daerah. 4. Agar diperbanyak pelatihan dan pendampingan usaha mikro, baik berupa peningkatan kapasitas, kualitas produk, packaging, dan jejaring pemasaran, sehingga para pengusaha mikro dan kecil di Agam bisa bersaing di tengah derasnya arus masuk produk UMKM daerah lain. Termasuk juga mempermudah pengurusan PIRT dan sertifikat halal. Saudara Bupati, pimpinan dan hadirin berbahagia. Selanjutnya prioritas 5, yaitu penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, DPRD merekomendasikan agar dilakukan perbaikan pada tahun berikutnya berupa penguatan program PKH dengan optimalisasi peran pendamping. Kemudian menjemput kembali program pengentasan kemiskinan berbasis masjid yang pernah digulirkan. Kemudian juga penguatan BMT dan koperasi melalui revitalisasi dan penguatan modal. DPRD secara spesifik meminta pemerintah daerah untuk melakukan razia para rentenir yang beroperasi di wilayah Kabupaten Agam. Dan sedapat mungkin Pemda mengeluarkan regulasi larangan aktivitas rentenir. Selanjutnya prioritas 6, yaitu pembangunan berbasis kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat. 1. Terkait pemberdayaan masyarakat nagari dan pemerintahan nagari, DPRD mengapresiasi atas pembinaan pemerintahan nagari yang dilakukan oleh Pemda, terutama pengelolaan keuangan, aset nagari dan pemberdayaan masyarakat. Namun DPRD juga memberikan masukan dan perbaikan atas tata kelola pemerintahan nagari karena masih kaburnya kewenangan nagari dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur. Dalam hal ini DPRD merekomendasikan agar dibuat sebuah MOU antara pemerintah daerah dan pemerintah nagari dalam hal soal pembangunan fisik yang sangat dibutuhkan oleh nagari. 2. Secara umum program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari sudah baik, yaitu meliputi pelatihan, lomba-lomba, dan pendampingan. Untuk menjaga kesinambungan kegiatan tersebut perlu adanya regulasi, baik pelaksanaan pelatihan, peningkatan kapasitas perangkat nagari secara lebih intensif, baik soal keuangan nagari, pembangunan fisik, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan nagari. Prioritas 7, yaitu pembangunan berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana. Secara umum DPRD memberikan apresiasi atas usaha maksimal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah sepanjang tahun 2019 atas penanganan kualitas lingkungan hidup akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tingkat ketaatannya terhadap RT/RW mencapai angka 98,55%. Untuk masa mendatang, DPRD merekomendasikan agar penanganan lingkungan dan mitigasi bencana dapat ditingkatkan lagi. Prioritas 8, yaitu pengembangan pariwisata unggulan. DPRD mengharapkan agar bidang kepariwisataan mendapat perhatian serius di masa yang akan datang dan menjadikannya sebagai lokomotif pembangunan di Kabupaten Agam. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki, karena umumnya destinasi wisata di Agam dimiliki oleh masyarakat atau tanah wilayah, sehingga untuk pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Agam diperlukan sebuah konsep joint management antara pemerintah daerah, pemerintah negari, pemilik tanah, dan investor. Selain itu perlu peningkatan koordinasi antar dinas yang berhubungan dengan kepariwisataan, mulai dari akses ke lokasi, kondisi masyarakat di lokasi, pengaturan retribusi, pengelolaan hingga promosi destinasi wisata,
sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Agam. Prioritas 9, pembangunan dan pemerataan infrastruktur. Terdapat capaian yang telah melebihi target, baik jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk, luar irigasi kabupaten dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi kondisi baik dan meningkat dari tahun sebelumnya. Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, akan tetapi untuk masa yang akan datang, perlu menjadi perhatian dan pemikiran kita bersama adalah menjaga kualitas jalan, kualitas infrastruktur, kualitas irigasi yang telah dibangun. Selain itu perlu dibentuk tim kendali mutu di tingkat kabupaten dan di nagari, sehingga setiap proyek fisik yang dibangun benar-benar berkualitas dan memuaskan masyarakat serta sesuai dengan bestek pekerjaan tersebut. Saudara Bupati, pimpinan, serta hadirin yang berbahagia. Poin ketiga yaitu penutup. Berdasarkan rekomendasi di atas, kami ingatkan kembali kepada Saudara Bupati agar menjadikan bahan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya, serta menjadikannya menjadi sebuah peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan kebijakan strategis Bupati. Demikianlah rekomendasi ini kami sampaikan. Semoga kinerja pemerintah daerah Kabupaten Agam untuk masa-masa yang akan datang lebih baik kembali lagi dan lebih meningkat. Saudara Bupati, pimpinan, dan hadirin yang berbahagia, akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati, kepada Saudara Wakil Bupati, Saudara pimpinan, serta hadirin wal hadirat yang telah mendengar rekomendasi ini, dan akhirnya kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Basung 27 Mei 2020, Ketua DPRD Kabupaten Agam, Novi Irwan SPD MM ditandatangani. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara DPRD Agam, saudara sahabat kami Ustaz Sarudin SSI MM, yang telah menyampaikan rekomendasi DPRD Agam terhadap LKPJ Bupati Agam tahun 2019. Selanjutnya akan dapat dijadikan bahan dalam pengelolaan dan pelaksanaan APBD tahun berikutnya. Selanjutnya, pimpinan DPRD Agam akan menyerahkan berkas tersebut kepada Bupati Agam.